Sunan Bonang sendiri itu nama asli Syekh Makhtum Ibrahim, putra dari Sunan Ampel. Beliau lahir sekitar tahun 1465, wafat 1525. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Ahmad Lutful Hakim dari Desa Bonang, RT 3 RW 2, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Ya, di sini saya sebagai juru kunci makam Sunan Bonang yang saya pahami sudah ke generasi ke-6 atau ke-7. Ya, di sini siapa minta untuk menjelaskan tentang makam Sunan Bonang.
makam Sunan Bonang. Sunan Bonang sendiri itu nama asli Syekh Maktum Ibrahim, putra dari Sunan Ampel. Beliau lahir sekitar tahun 1465, wafat 1525. Nah, Sunan Bonang waktu kecil sekitar umur 7 tahun atau 8 tahunan, beliau diutus sama Sunan Ampel untuk ya istilahnya mengembara atau pencari ilmu. Nah, dipeseni untuk tidak boleh berhenti kalau belum nyampe ke Alas Kemuning. Nah, disinilah tempat Alas Kemuning, sekarang Desa Bonang, yang terkenal di Desa Bonang sekarang. Nah, sampai para murid banyak yang berdatangan ke Desa Bonang ini. Nah, dulu Alas Kemuning, sekarang Desa Bonang sudah termasuk Sultan Mahmud Minangkabau, yang sekarang keturunan beliau sampai sekarang yang terkenal yaitu Simbah Maksum Pasem. Sultan Mahmud Minangkabau itu beliau murid dari Sunan Bonang yang asal dari Minangkabau. Beliau seorang putra tahta kerajaan yang di Minang, kerajaan Minang. Itu di sini sebagai murid beliau. Nah, di atas itu ada sekalian juga sama istrinya beliau dimakamkan di atas Bukit Bonang itu, yang menurunkan banyak ulama khususnya di Lasem, Mbah Maksum, Mbah Syekh Mastuki, banyak itu keturunan beliau. Nah, di sebelah Pasujudan itu ada makam Putri Campa, atau di sini terkenal Putri Cempo. Ya, Putri Campa itu murid Sunan Bonang yang berasal dari daerah Campa, Kamboja. Nah, beliau seorang putri yang berasal dari daerah Campa, Kamboja. Itu nama asli beliau Nyai Indrawati. Kalau di sini meyakini bahwa beliau istri dari Brawijaya kelima, ibunya Raden Fatah Demak. Ya, itu dimakamkan di sebelah Pasujudan Sunan Bonang yang ada di Bukit Bonang gitu. Ya. Di sana juga banyak yang berziarah ke Putri Campa. Di atas itu kan ada Pasujudan, sekalian ziarah ke makam Putri Campa gitu. Ya, beliau seorang perempuan yang karismatik ya, bahwa kita juga kalau kebanyakan itu kan wali Allah itu kan laki-laki. Nah, ini perempuan yang karismatik, jadi kita bisa memetik tauladan beliau, hikmah dari perjuangan Putri Campa itu sendiri. Sunan Bonang di sini mempunyai banyak peninggalan, diantaranya ya di sini ini tempat beliau bermukim, yaitu dalamnya beliau sendiri. Beliau dimakamkan di dalam rumah beliau sendiri. Ada lagi sumur di depan pintu dalamnya. Ada lagi peninggalan masjid, terus Pasujudan itu sendiri. Pasujudan adalah di mana beliau melaksanakan ibadah sholat atau sujud itu di atas batu. Nah, sekarang terkenal dinamakan Batu Pasujudan. Tempatnya di atas bukit. Di sana ada 4 batu, yang besar itu untuk sholat, untuk sujud. Di sampingnya ada agak kecil itu untuk riyadhah. Nah, itu batu sampai bekas telapak kaki beliau, telapak kaki Sunan Bonang dulu dibuat untuk riyadhah. Beliau riyadhah itu berdiri memakai kaki yang satu yang kiri, jadi kaki yang kanan diangkat gitu ya. Jadi ada
4 batu yang 2 batu untuk persaksian. Nah, itu yang terkenal sekarang terkenal batu Pasujudan. Ada lagi peninggalan beliau yang bernama Bendi Becak. Bendi Becak adalah salah satu peninggalan beliau yang seperti gong kecil itu. Nah, setiap bulan Dzul Hijjah setelah Idul Adha itu dijamasi, diganti bungkus kain morinya itu dibungkus. Nah, itu setiap ritual tahunan setiap bulan Dzul Hijjah setelah sholat Idul Adha. Itu sekilas sejarah Sunan Bonang yang ada di Desa Bonang ini. Betul. Jadi ini memang rumah asli beliau. Dalem, kalau warga sekitar Bonang sini namakan Dalem. Ya, Dalem Sunan Bonang. Ya. Pertama kali ditemukan ya ini turun temurun istilahnya. Ya memang warga sini zaman sepuh-sepuh dulu mungkin ya. Bangunan asli yang seperti benteng itu yang melingkar ini, kotak ini yang bangunannya masih kelihatan kokoh, alhamdulillah. Tapi ini memang sudah zaman kuno, bangunan kuno itu batu bata kuno, masih panjang, besar, tebal gitu. Sumur yang di depan pintu atau depan makam itu juga peninggalan Sunan Bonang. Itu pintu berbentuk kotak, sangat besar. Sumurnya itu berapa meter itu panjangnya itu. Kedalamannya juga dalam, alhamdulillah. Meskipun waktu kemarau itu masih keluar sumbernya itu, Pak. Sekarang dan juga dimanfaatkan oleh warga sekitar. Terus anehnya lagi, padahal ini kan dekat sama laut ya, dekat sama laut, tapi airnya payau, tawar ya, airnya tawar. Kepercayaan masyarakat itu berkah lah, air sumur itu air berkah. Malah sering sekali juga peziarah yang memanfaatkan atau mandi di waktu malam atau siang kalau kesini mandi. Itu kepercayaan warga sekitar dan peziarah yang sering ziarah ke Sunan Bonang. Ya. Kalau keturunan Sunan Bonang ini bawa alam, saya agak bisa menjelaskan. Memang Sunan Bonang itu ada yang berpendapat beliau menikah, ada yang berpendapat beliau juga tidak menikah. Itu ada 2 versi tentang beliau menikah apa tidak gitu. Ya. Makam Sunan Bonang yang ada di sini biasanya kalau ramai itu bulan Suro atau bulan Rojab, Ruah itu mau puasa itu. Nanti bulan Maulid juga ramai. Ya. Nanti haulnya tiap bulan Dzulqa'dah, hari Selasa Legi, malam Rabu Pahing. Itu setiap tahun sekali itu juga ramai. Nah, nanti pas waktu jamasan Bendi Becak itu juga ramai juga. Banyak peziarah yang dari luar kota ya, sampai menginap di sini karena waktunya penjamasan itu pagi. Jadi sampai dari yang luar kota itu menginap ikut sholat Idul Adha di Masjid Peninggalan Sunan Bonang. Yang sampai sekarang dipelihara oleh masyarakat itu termasuk riyadhah istighosah masih dijaga istiqomah tiap malam Jumat. Warga sekitar alhamdulillah setiap Kamis sore atau malam Jumat itu sama berdatangan ke sini gitu. Untuk ziarah, untuk baca tahlil, untuk apa gitu. Kami belum itu dapat untuk karya-karya ilmiah beliau. Tapi kalau pernah mendengar kalau Mbah Bisri Mustafa itu juga memegang sejarah Sunan Bonang atau karya tulis atau sejarah tentang beliau itu.
kalau mungkin nanti bisa menelusuri. Saya mulai ditetapkan sampai sekarang ini baru mau 2 tahun. Jadi belum 2 tahun ini. Belum 2 tahun saya diangkat ditetapkan sebagai juru kunci. Ya, kalau tentang hal-hal yang tidak wajar itu kami juga lewat isyarah lah, mungkin isyarah. Entah itu nanti kita megang pendidikan beliau. Padahal kita kan dulu belum ditetapkan, saya sudah dapat isyarah itu untuk menjamasi itu. Kalau saya yang selama ini saya sering menjumpai peziarah-peziarah yang di luar nalar. Peziarah belum tahu tentang asal usul makam Sunan Bonang yang ada di sini. Ya, nanti itu entah lewat isyarah atau lewat setir mobil itu belok sendiri, itu saya sering menjumpai pengakuan peziarah itu ya macam-macam, beda-beda juga. Peziarah yang banyak dari Bojonegoro, Purwodadi, atau dari Demak itu juga banyak. Kalau Jawa Timur mungkin dari Sidoarjo atau Gresik itu juga sering peziarah di sini. Peziarah dari luar negeri kemarin baru aja minggu-minggu ini dari India, tapi sudah menetap di Surabaya selama 2 tahunan. Itu asli India. Kemarin juga ziarah ke sini. Alhamdulillah tanggapannya juga senang dengan kondisi bangunan yang masih utuh, masih dijaga, dirawat dengan baik ini. Ada lagi dari Malaysia juga sudah 1 atau 2 kali ke sini, itu sudah sering. Yang akhir-akhir ini itu yang saya tanya peziarah kok tahu makam Sunan Bonang di sini gitu. Kita buka Google Map gitu ya. Ada yang padahal itu harusnya di Tuban dulu, tapi kok diarahkan ke sini gitu. Padahal makam Sunan Bonang ada di Tuban juga ada kan gitu, tapi diarahkan ke sini. Map itu mengarahkan ke sini gitu. Padahal melewati kota Tuban itu, Jawa Timur, dari Surabaya, dari mana itu. Kalau juru kunci ini yang selama ini kan turun temurun gitu. Nah, dulu juga bapak, sebelumnya juga mbah gitu. Kalau nanti udah waktunya diturunkan, tetapkan sebagai juru kunci gitu. Perasaan kami ketika menerima sebagai tetapkan juru kunci, memang kami seperti hawanya juga kita nggak kayak biasanya gitu, atau seperti merinding atau gitu kan. Kita waktu itu diajak salaman itu sama bapak, itu disaksikan oleh kepala desa, terus sama RT, RW, sama pengurus yayasan gitu di rumah. Ya, tanggapannya ya mendukung, karena sudah sebelumnya kita sudah sering diutus untuk bantu hormat tamu di sini atau di pasujudan gitu kan. Istri juga, keluarga sudah mengetahui kalau ini tugas